Pejabat busuk. Perintah Kaisar Taizu, bantuan pangan bencana bubur harus kental hingga sumpit bisa berdiri. Lihat sendiri, bisa sumpit berdiri di sini. Mau makan, tak mau pergi. Apa katamu? Karena kau tak mau keluarkan beras? Bagikan saja. Kami masak sendiri. Kami bawa pulang. Bagikan semua. Ambil, bagikan semua. Kau mau apa? Memberontak. Aku cuma ingin kenyang. Salahkah itu? Merampas bantuan bencana sama dengan memberontak. Hei, orang, tangkap dia! Kejar! Ya, Itu dia. Masih ada 5 keping uang. Atau aku akan mati kelaparan. Tangkap dia! Tuan Qin, bawahan memberi hormat. Wakil Bupati Zhou. Kau dipecat. Besok aku kirim surat ke kementerian. Selidiki kau menahan bantuan bencana. Bawa pergi. Tuan, aku tidak bersalah, Tuan. Tidak bersalah. Penasihat. Gadis yang lari tadi, siapa namanya? Dia Zhang Qiong. Di kabupaten kami terkenal galak. Orang tuanya meninggal muda, membawa adik yang merepotkan, tinggal menumpang di rumah pamannya. Yatim piatu. Tuan, jangan-jangan Tuan tertarik padanya? Tuan, Anda juara 3 ujian kekaisaran. Segera akan jadi gubernur prefektur. Banyak gadis keluarga terhormat berbaris ingin menikahimu. Siapkan mas kawin. Aku akan melamar langsung ke rumahnya. Cuci kaki saja sampai lama banget. Dasar jalang. Untuk apa aku menyimpanmu? Paman, aku salah. Jangan pukul aku. Memukulmu si perempuan pemboros ini masih ringan. Cepat bersihkan ini. Pergi berdiri di luar. Sebelum subuh, jangan pulang. Kenapa marah pada si jalang kecil itu? Aku kesal. Banjir sudah menenggelamkan sawah. Kita sendiri tak cukup makan, mana ada sisa makanan buat memelihara 2 pemboros ini. Itu juga benar. Tapi aku dengar Tuan Li di desa sebelah mencari 2 selir untuk upacara tolak bala, masing-masing bayar 5 tael perak. Kupikir mereka berdua cocok sekali. 5 tael? Xiaoshu, Kakak. Akhirnya kau pulang. Paman bilang mau menjual kami ke Tuan Lia. apa? Masalah Tuan Li, aku minta penjelasanmu. Berisik apa? Begini caramu bicara pada paman, dasar tak tahu sopan santun. Bicara baik-baik. Kenapa marah pada anak-anak? Xiaocheng, Tuan Li memang sudah agak tua, tapi dia kaya. Ini untuk kebaikan kalian. Kamu dan Xiaoshu menikah dengannya, pasti tak akan menderita. Konon dalam 3 tahun, dia ambil 10 selir. Tak ada yang bertahan setengah tahun. Perjodohan bagus seperti ini, suruh putrimu menikah dengannya? Tidak bisa. Ini untuk kebaikan kalian. Lagi pula, kami pelihara kalian 3 tahun. Apakah perkataan kami kamu tak mau dengar? Dengar kalau masuk akal. Tak masuk akal, kenapa harus dengar? Berani bilang, kau pelihara kami. Rumah ini dibangun ayahku. 3 musawah subur itu dirampas kalian. Kalau bicara siapa yang pelihara? Justru kami yang pelihara kalian keluarga parasit ini. Diam. Berani lawan orang tua. Sungguh tak tahu aturan Zhang Qiong. Aku peringatkan kamu. Hal ini tak bisa dirunding. Besok kalian menikah ke sana. Kalau aku tak mau, Berani. lihat aku berani. Bukan cuma itu, aku juga mau pisah harta. Mulai sekarang, kita hidup masing-masing. Mau pisah harta. Jangan salah rumah dan sawah atas namaku. Kalau berani pergi, 1 sen jangan harap Coba tabri aku. mengamuk ya. Lepaskan saja. Tapi aku peringatkan kau, akan ada saatnya kau jauh dari adikmu. Kalau terjadi sesuatu, jangan menyesal nanti. Benar, kau ancam aku dengan Xiaoshu masih manusia apa kau? Apa salahnya mengancammu? Mau pukul aku? Kalau tak takut masuk penjara, pukul lah. Pukul. Zhang Siwei, kau bajingan. Bajingan kenapa? Kalau berani, bawa adikmu pergi. Banjir sudah menenggelamkan sawah, sayur liar pun tak ada. Akan kulihat, tanpa kami, kau bawa si beban bagaimana hidup. Baik, Zhang Siwei. Tunggu saja. Tak hanya akan kubawa Xiaoshu hidup dengan baik, barang yang kau rampas akan kubuat kau kembalikan berlipat ganda. Pergi sana, pergi. Kakak, jangan khawatir.
Meski tinggal di alam terbuka, aku tak takut. Meski agak dingin tapi luas. Malam bisa lihat bintang. Bodoh. Kakak akan biarkan kau tinggal di alam terbuka? Kita harus makan enak. Tinggal enak. Buat Zhang Siwei iri mati. Telurku. Kakak, barang berharga begini dari mana kau dapat? Ambil dari Zhang Siwei. Awalnya mau untuk nutrisimu. Sekarang hilang semua. Gak apa-apa kak, asal kita bersama makan daun, makan rumput syurela kok. Jadilah kakakku. Kamu siapa? Jangan nangis. Angin kencang. Nanti muka jadi kering. Kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. Namaku Qin Yu. Umurku 27. Di rumah ada ibu tiri dan adik laki-laki. Aku pernah sekolah. Tak ada kebiasaan buruk. Aku nggak tanya itu. Ngapain kamu cerita ini? Aku cerita ini karena mau melamarmu. Apa? Mas kawinnya sudah siap. Jangan bercanda, dah. Kami masih cari rumah, kami pergi dulu. Zhang Chong. Bisa nggak pergi? Nggak pergi. Nggak pergi, kamu yang nanggung aku? Boleh. Aku nanggung kamu. Kamu bilang tadi kamu pernah sekolah. Lalu punya rumah nggak? Ada 3 kamar. Ayahku sudah meninggal. Aku putra tertua dari istri utama. Di rumah aku yang pegang kendali. Kamu tahu nggak? Aku wanita paling garang di Muyun. Aku tahu. Tapi aku suka yang garang. Aku mau nikah. Kamu aja nggak takut apa yang kutakutin? Api bakar kotoran jodoh dari langit. Selamat. Ayo semua duduk. Baik, Duduk. Cepat duduk. Lagi minum. Kyonggar, maaf. Sekarang masih masa paceklik. Bahkan punya uang pun susah beli makanan. Jadi, agak sederhana. Nggak apa-apa. Banyak orang sekarang sampai makan pun tak punya. Kita masih ada roti jagung dan sayur liar. Dan kami masih punya tempat tinggal. Kami sudah sangat bersyukur. Kak Ipar, ada yang cari kak di luar. Dasar bocah kecil. Panggil Kak Ipar lancar sekali ya. Manis-manis baru ada rumah tinggal. Aku ini pintar. Mulai sekarang, selama ada Kak Ipar, Xiaoshu, kamu dan kakakmu tak perlu lagi menekan diri. Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku hanya ingin kalian hidup dengan bahagia. Sungguh. Kak Ipar, kau terlalu baik. Siapa bilang bisa berkata sesuka hati? Berkata sesuka hati. Karena kau sudah menikah ke keluarga Qin, kau harus patuh pada aturan keluarga Qin. Mulai besok, bangun pukul 05 untuk bersihkan halaman. Pukul 1 salam dan sajikan teh pada ibu mertua. Zhang Chong, kau dengar? Nenek tua yang galak sekali. Kau bilang apa? Tidak apa-apa. Selip Zhou. Anak kecil bicara tanpa pikir. Jangan marah. Anak kecil? Anak sebesar ini sudah bisa kerja di rumah orang kaya. Qin Yu, bagaimanapun juga, aku adalah selirmu, orang yang lebih tua. Kau jangan karena istri baru ini berani melawanku. Kelihatannya suaramu masih kuat.
Suamiku mana berani? Lebih baik tidak berani. Zhang Chong, kau biasa bersikap kasar. Tapi kau sudah menikah ke keluarga Qin. Kau harus tunduk dan patuh. Layanilah kami dengan baik setiap hari, cuci baju dan masak. Selain itu, dalam setahun, kau harus beri keluarga Qin seorang putra. Jika tidak, aku akan usir kau. Besar sekali mulutmu. Kulihat kau sudah tua karena kau lebih tua. Kau benar-benar... Kau, apa yang kau lakukan? Ku beritahu kalau berani pukul aku buat kau menyesal. Tunggu, Apa? Apa? Kau juga berpihak padanya? Apa? Kau juga berpihak padanya? Selir Zhou. Kau harap kau paham, kau selir, bukan nyonya rumah. Aku putra ketua istri utama keluarga Qin. Di keluarga Qin, akulah yang berkuasa. Memangnya kenapa putra tua? Ibuku bagaimanapun adalah yang lebih tua. Bukan hal hebat. Hanya ada beda istri utama dan selir, ada tata tertib tua dan muda. Putra istri utama yang utama. Selir adalah selir. Lebih tepat budak. Dasar pelacur kecil. Lihat tidak kuajari kau pelajaran. Qin Yu, kau dengar apa yang dia katakan padaku? Hari ini ku beri dia pelajaran. Ibu, Kau yang mulai provokasi. Apakah Zhang Chong harus diam saja menerimanya? Berani sekali. Qin Yu, aku ini bibimu yang lebih tua. Kamu tidak takut dibilang tidak berbakti? Aku bersih, tak takut fitnah. Lagi pula, aku tak mau mengecewakan istriku. Kamu- Kita pergi. Aku kesal sekali. kembali. Aku kesal sekali. Ulangi lagi. Aku kesal sekali. Ibu, Lihat kan. Pelacur kecil ini baru masuk, langsung naik di atas kepalaku. Kalau kamu tidak berusaha, bagaimana dia? Kita akan diusir dari keluarga Qin Qin Yun. betul sekali. Katanya tidak punya uang untukku. Ini tahun bencana. Tapi nikahi wanita ini pakai uang banyak. Lihat, beli roti jagung ini susah sekali. Dia juga tidak pernah ke ibu kota ujian, tiba-tiba dapat gelar. Uang yang dia pakai semua uang ayahmu. Kamu harus cari cara. Tenang, Ibu. Bupati baru katanya segera tiba. Konon ada hubungan dengan desa kita. Tunggu aku urus dengan uang. Dengan dukungan Bupati, aku yakin bisa merebut kembali keluarga Qin. Bagus. Yun Er memang berbakat. Tunggu saja nikmati kebahagiaan. Tuan, sesuai perintahmu, 300 rumah sudah selesai untuk menampung korban bencana. Bagaimana pembagiannya? Mohon tentukan aturannya. Beritahu semua korban bencana. Pembagian dengan undian. Baik. Tunggu perjalanan ini. Aku sedang inspeksi inkognito untuk menyelidiki urusan penanggulangan bencana. Kalian ingat, bertindaklah dengan rendah hati. Ya, Tuan tenang saja. Kami hamba-hamba ini pasti akan berhati-hati. $237 tael, 8 kian. Belakangan ini, banyak tamu tidak datang. Kenapa bisa memberi hadiah seberat ini? Aku mengerti sekarang. Ku bilang, dengan kondisi sebaik itu, kenapa kau menikahi aku, wanita galak yang terkenal ini? Tapi sekarang, aku baru paham. Coba katakan. Untuk menghadapi selir Zhou itu, kau tenang saja. Mulai sekarang ada aku di sini, pasti bisa membuatnya tunduk sepenuhnya. Di keluarga Qin, hanya kau yang berkuasa. Nyonya, aku bukan. Kau bilang, tahun bencana ini, kehidupan sulit juga. Dengar-dengar bupati baru ini adalah juara ujian kekaisaran, dikirim untuk menanggulangi bencana. Entah orang ini bisa atau tidak. Nyonya, aku ini, Kau bilang, bupati baru ini jangan-jangan sama seperti yang dulu, pejabat korup? aku tidak akan. Sudahlah. Kita rakyat biasa ini, urusan kaisar bukan urusan kita. Jangan dipikirkan, tidur. Chonger, bangun dulu. Aku ngantuk. Aku siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Uangku, semua ada di sini. Sekarang kau nyonya rumah. Uang keluarga ke depannya, semua kau yang urus. Benarkah? Dari mana dapat uang sebanyak ini? Merampok? Lihatlah penampilanku ini. Bisa jadi penengah. Aku ini cuma orang terpelajar. Menghitung uang dan mencatat sejarah untuk tuan-tuan. Mungkin bisa dapat banyak uang. Oh ya,
Hadiah dariku untukmu. Gelang giok? Suka? Katanya barang ini harganya 200 TL. Bisa jadi warisan keluarga. Bawa ini. Berikan pada nyonya rumah. Turun-temurun. Wah, aku jadi malu. Tenang saja. Nanti, kamu urus luar, aku urus dalam. Semua kerabat yang ribet, aku yang atur semuanya. Kamu, kenapa lihat aku begitu? Cepat tidur. Sebenarnya, aku sudah lama mengenalmu. Kamu baik-baik saja? Kenal ludahku. Jangan jijik ya. Tidak apa-apa. Ayo. Makan pelan-pelan. Anggap saja aku pinjamkan. Ingat bayar. Terima kasih. Sejak saat itu, kamu tinggal di hatiku. Tenang saja. Selama aku ada, aku pasti lindungi kalian berdua. Pengantin baru masuk rumah. Matahari sudah tinggi, masih belum datang menghormat ibu mertua. Aku ingin lihat. Siapa yang berani memberinya nyali? Bahkan membuat UR tergila-gila. Pasti wanita perayu. Hari ini, kita beri dia pelajaran. Zhang Qiong. Chou Yulan ini masih belum menyerah. Mau beri aku aturan. Lucu. Nyonya, hari pertama pernikahan. Tolong jangan terlalu keras. Aku paham. Semakin besar keributannya, makin memalukan keluarga Qin. Tenang saja. Aku akan menahan diri. Nyonya, senyummu ini membuatku takut. Hari pertama sebagai pengantin baru, tidur sampai sekarang baru bangun. Di rumah orang tuamu tak ada yang ajarimu tata krama? Dasar perempuan hina, aku takkan biarkan kau seenaknya. Hari ini akan kuberi pelajaran. Kakak, lihatlah sikapnya yang arogan itu. Kemarin dia memakiku, sungguh tak kenal ampun. Percayalah, lihat saja nanti. Keterlaluan. Aku ingin lihat seberapa tajam mulutnya. Zhang Qiong, apa yang kau lakukan? Zhang Qiong, itu bibi besar. Jangan. Zhang Qiong, apa yang kau lakukan? Ini bibi besar ya. Kukira kau istri bangsawan bergelar. Zhang Qiong, kau, apa katamu? Ku bilang bibi besar berwibawa dan anggun. Yang tak tahu, mungkin kira nyonya ibu kota. Benarkah? Mulutmu manis sekali. Tapi pandanganmu bagus. Kakak, kau lupa tujuan kita datang hari ini. Ini bibi kedua, ya? Ku dengar pamanmu lulus ujian provinsi. Segera ujian nasional.
Setelah ujian nasional ini, lalu ujian istana. Setelah ujian istana, barulah juara. Juara ini dengan bupati bisa setara. Itu masih jauh. Tidak jauh. Bibi kedua, segera Anda akan menjadi istri juara nanti. Di sini saya ucapkan selamat pada bibi kedua. Membuat saya malu. Tapi semoga kata-katamu jadi kenyataan. Masa malu? Suami bibi kedua sangat pandai. Pasti bisa jadi juara. Ini nona dari keluarga mana? Cantik sekali. Tidak tahu, sudah punya calon suami? Dasar bodoh, ini bibimu yang ketiga. Maafkan saya, bibi ketiga. Kamu terlihat seperti gadis remaja. Kalau kamu tidak bilang, mana berani saya menganggapmu sebagai orang tua. Saya tidak sebagus itu. Justru kamu terlahir begitu cantik. You bisa menikahimu, itu keberuntungannya. Kita semua beruntung. Hanya asik bicara. Cepat, cepat. Mari masuk, bibi-bibi. Dasar wanita hina. Kamu sengaja. Kemarin kamu tidak seperti ini. Selir Joe. Saya tahu. Kau cemburu karena aku dinikahkan secara resmi. Tapi dulu, ibu sendiri yang memilih jadi selir agar bisa tinggal di keluarga Chin. Jangan tumpahkan kemarahanmu padaku. Omong kosong. Benar. Menurutku menantu Qin Yu tidak seperti yang kau katakan. Selir Joe, kau sudah tua. Mengapa menyulitkan anak-anak? Kakak, aku tidak. Sudahlah. Kami hampir tertipu olehmu. Lupakan saja. Kali ini biarlah. Kedepannya, jangan ganggu menantu Qin Yu lagi. Jangan marah, tante-tante. Aku percaya kali ini bibi pasti akan ingat. Ayo, mari masuk. Baik. Masuk, masuk. Tiga orang tak berguna ini begitu mudah dibujuk Sang Cheong. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Zhang Cheong, kau bintang sial. Cepat berlutut. Selir Zhou, kau, apa lagi ini? Ya, Selir Joe, mau cari masalah apa lagi? Kakak, kau mungkin belum tahu. Zhang Cheong dan Qin Yu menikah diam-diam. Bukan dinikahkan secara resmi. Menurutku, dia tidak tahu aturan sebagai istri. Pantas dikurung dalam kerangkeng babi. Apalagi, saudari ini menikah. Malah membawa adiknya. Bagaimana? Mau berbagi suami berdua? Diam. Adikku baru 8 tahun. Berani sekali kau bicara begitu? Betul. Selir Zhou. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kakak bawa adik ikut menikah. Bukankah itu fakta? Tanpa perantara, tanpa mahar masuk sini. Keluarga Qin kita pasti akan sial besar. Menurutku, dia ini bintang sial. Sial besar apa? Bintang sial apa? Selir Zhou. Jangan mengada-ada. Zhou Yulan bicara. Ada buktinya. Tidak pernah mengada-ada. Selir Joe, sebenarnya apa yang terjadi? Bupati ini, untuk para korban bencana, sedang membangun rumah penampungan. Setiap orang punya hak mengundi. Hanya keluarga Qin kita yang tidak. Ini gara-gara si bintang sial ini. Tidak punya keluarga kita? Di pengumuman jelas tertulis. Keluarga Qin juga berhak mendapat rumah. Hanya saja, belum sempat diberitahu. Selir Zhou. Kau sudah tak sabar menjelek-jelekan Kyong-er? Kalau menunggu pemberitahuan, nanti sudah terlambat. Rumah bagus sudah direbut orang lain. Giliran keluarga kita, rumahnya jelek semua. Lagi pula, keluarga Qin selalu yang terbaik dalam segala hal. Sejak dia membawa bintang sial itu masuk, keluarga Qin tak pernah ada kabar baik. Menurutku, dia pantas diceraikan, dikurung dalam kancang babi. Dikurung. Keranjang babi itu rumahmu, selalu di mulut. Apa kau? Kau cari-cari masalah. Rumah belum dibagi, sudah mau menghukumku? Kalau kita dapat rumah bagus, harusnya kau minta maaf padaku. Sebut aku bintang keberuntungan. Kau, bintang keberuntungan, kau pantas. Sejak kecil kau membunuh orang tuamu, lalu bawa bintang sial, beban ini. Mimpilah. Cukup. Selir Zhou. Kau keterlaluan. Minta maaf pada Kyong-er sekarang. Terbalik. Aku bibimu. Kau suruh aku minta maaf padanya? Kau kesurupan. Kau... Penasihat datang. Nyonya Qin, giliranmu bagi rumah. Perintah Tuan Bupati, pembagian dengan undian. Silakan. Penasihat. Kudengar rumah yang dibagikan kali ini, yang terbaik semuanya rumah 2 lapisan halaman. Benarkah? Rumah 2 lapisan halaman. Itu rumah pejabat Yuan Wailang. Tentu benar. Rumah 2 lapisan halaman itu sebenarnya rumah hadiah kaisar untuk Bupati. Beliau kasihan pada korban bencana, lalu sukarela menyumbangkannya. Benar-benar pejabat baik. Kalau rumah 2 lapisan halaman itu, lalu,
Tanda di undiannya apa? Itu gambar roti kukus jagung yang digambar Bupati. Hanya satu. Nyonya Qin, silakan. Dapat, dapat. Dapat, dapat. Selir Zhou, kali ini apa lagi mau kau katakan? Benar kau yang dapat. Rumah 2 lapisan halaman ini sudah kukatakan, pemberian kaisar untuk bupati. Itu juara ujian kekaisaran. Meski dapat sedikit keberuntungannya, bisa lahirkan tuan lulusan ujian nasional. Xiaochong, aku rencana bawa pamanmu tinggal di sini beberapa hari, jangan tolak aku. Datang, semua datang tinggal. Kita bersama dapat keberuntungan sang juara. Aku juga boleh? Tentu. Selamat Nyonya Qin, rumahnya sudah siap. Bisa pindah kapan saja. Terima kasih penasihat. Xiao Shu, Ya, penasihat. Aku tak punya barang bagus. Jangan diremehkan. Ini. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Qin. Hati-hati penasihat. Benar kabar baik? Kakak, Menurutku hari ini kita lupakan saja. Zhang Qiong itu tapi adalah istri Sayuer kita. Dinikahkan secara resmi. Dia adalah nyonya rumah keluarga Qin. Awas kalau kau berani mengobrol sembarangan lagi, kulitmu akan kukuliti. Bibi, jangan marah. Kita semua satu keluarga. Aku tak akan mempermasalahkannya. Selir Zhou, mulai sekarang kita hidup dengan baik-baik saja. Hidup dengan tenang. Kali ini aku salah langkah. Aku tak percaya kau akan selalu seberuntung ini. Para bibi, jangan hanya berdiri. Cepat masuk dan duduklah. Ayo, 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 masuk, masuk. Chonger, maaf. Hari ini Selir Zhou memang keterlaluan. Kau sudah sangat membelaku. Mengenai Selir Zhou ini, karena dia adalah ibu tirimu, aku akan memberinya sedikit kelonggaran. Tapi kalau dia makin menjadi dadi, aku juga tak akan segan. Baik. Nanti apapun yang kau katakan, aku akan mendukungmu. Masuklah. halamannya luas sekali. Xiaoshu, suka? Mulai sekarang, kau akan punya kamarmu sendiri. Benarkah? Aku juga bisa punya kamar sendiri? Tentu saja benar. Terima kasih kakak ipar. Rendahkan sedikit, aku kasih tahu rahasia. Kalau kakakmu mengganggumu, gelitiki saja dia. Kakak paling takut digelitik. Dasar gadis kecil ini, kakak kandung sendiri kau jual juga, ya? Kamu sudah menikah. Harus lembut pada suamimu. Kalau dia menolakmu, nanti nangis lagi. Kapan aku nangis? Kamu berhenti. Kamu jangan lari. Tunggu sebentar. Berhenti. Apa? Aku di rumahku sendiri. Bergerak ada masalah? Kamu di rumahmu sendiri bergerak tak masalah. Kamu masuk kamarku buat apa? Aku... Urusanmu apa? Kyongar, ada apa? Gelang yang kau beri hilang Apa? pasti Qin Yun. Tadi aku lihat dia menyelinap masuk kamarku. Sudah kuduga dia berniat jahat. Tidak bisa diterima. Kamu tunggu. Aku akan minta kembali untukmu. Tidak usah. Jangan pergi. Aku sendiri yang pergi. Mereka juga harus tahu apa aturan. Kak bau gelang ini lambang nyonya rumah keluarga Qin. Bagaimanapun, harganya 50 tael. Berani mencuri dariku? Kamu hebat ya. Ini istri siapa? Berani merampas barang dariku? Cari mati? Membantu menjual barang curian masih berani bicara?
Percaya tidak aku laporkan ke pengadilan. Bicara di depan bupati. Kamu pikir aku orang yang takut pengadilan? Kak Bau, jangan sampai. Kak Bau, Anda pulang dulu. Uangnya pasti bisa kubayar. 1 hari kau punya. Kalau belum lunas, tanganmu ini yang bayar. Kak Bau, mau apa? Siang bolong merampas, memalukan keluarga Kin. Serahkan gelang itu. Kau... Ibu. Anakmu mencuri tak malu? Harta ini milik keluarga Kin, anakku. Ambil gelangmu kenapa? Betul. Tak kenapa. Tapi pukulan ini harus dia terima. Berani kau. Kau tak bisa ajar. Hari ini kuajar dia baik-baik. Nak. Kalau mencuri lagi, kupotong tangan kakimu. Ibu. Kau baik-baik saja? Aku tak bisa hidup lagi. Anak sulung menikah. Hari pertama pukul selir. Yo Eri. Kau harus membelaku istrimu pukul selir, tak tahu tata krama. Jika sesepuh berbuat baik, aku pasti hormati. Sungguh keterlaluan. Dengar, Yo bilang kau keterlaluan. Yo Eri, kau kan terpelajar nikahi wanita galak begini, memalukan keluarga Kin. Menurutku, cepat ceraikan dia. Yang kumaksud kau sungguh keterlaluan. Chin Yu, aku selirmu. Kau tak punya hati nurani? Kak, ayah kita meninggal dini. Kalau bukan ibu yang tanggung keluarga ini, kau sudah mati kelaparan. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Kau mau hitung sama aku? Baik. Akan kuhitung baik-baik. Kak. Semua yang tadinya rumah keluarga Chin kita. Berkat selir mengurus 5 tahun, kini tinggal 3 rumah lapo. Selir, kontribusimu besar sekali. Oh ya, aku hampir lupa padamu. Kau juga berjasa setengah. Kalau bukan karena kau suka judi, menghabiskan harta, keluarga Kin akan begini. Ku beritahu kau. Mulai hari ini, barang istriku tak boleh disentuh. Kyonger, kita pergi. Kyonger. Tapi, ada yang ganggu pikiranmu? Maaf. Barusan aku terlalu emosi. Tapi nanti aku akan berusaha perbaiki hubungan dengan ibu mertua. Tidak. Kurasa kau sangat hebat. Sudah lama aku ingin hajar mereka. Sungguh. Tentu. Dan saat kau marah, sangat menakutkan. Tapi juga gagah. Masa? Kamu yang marah baru seram. Kau tak tahu. Ucapanmu tadi. Kau keterlaluan. Buatku tak berani napas. Lalu saat aku katakan, mulai sekarang, barang istriku tak boleh disentuh. Tidak seram? Sangat berwibawa. Kyonger, kau ingat, aku menikahimu untuk membuatmu bahagia, bukan untuk menyusahkanmu. Mulai sekarang, kau bebas berbuat apapun. Kakak, aku bawa bubur sayur. Aku tak lihat apa-apa. Itu. Lanjutkan. Ayo. Ayo.
Kakak bodoh akhirnya paham. Ibu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan berjudi lagi. Kau tahu keluarga Chin dikuasai Zhang Chong. Kalau kau kalah judi lagi, aku tak punya uang. Nanti debt collector datang, bagaimana? Aku cuma ingin menang banyak untuk beli hadiah bupati. Kita sudah punya Chin Yu. Sekarang ada Zhang Chong lagi. Kalau tak cari cara, hidup direndahkan ini kapan berakhir? Jadi kau menang? Tidak. Kalau tidak, jangan macam-macam. Harta tak dapat, malah dirimu celaka. Baik. Mengerti. Chonger, hari ini berdandan? Aku dapat pekerjaan membagikan bubur. Dengar Bupati akan inspeksi hari ini. Aku tak boleh mempermalukanmu. Bupati pasti tak akan benci. Mungkin malah menyukaimu. Apa maksudmu? Kau pikir semua orang sepertimu? Bodoh. Lagi pula, pejabat busuk ini juga bukan orang baik. Aku tak butuh disukainya. Bupati kita beda. Dia bangun rumah untuk korban bencana. Bahkan rumah pemberian kaisar dia sumbangkan. Lagi pula aku sudah menikah. Aku tak peduli soal itu. Aku cuma ingin kerja dengan baik, dapat upah, agar warga bisa makan kenyang. Korban bencana ini cuma terlalu menyedihkan. Terima kasih. Lihat kental sekali. Bukannya dia baru menikah? Kenapa sudah keluar bekerja? Pasti pernikahannya buruk. Aku duga suaminya bukan pengemis atau cacat. Saat nikah pun tak berani undang kami. Lalu kenapa dia mau menikah? Merendahkan diri sekali. Dia tinggi hati, ingin pisah dari kami. Tapi di masa paceklik ini, dunia kacau, dia sendirian, bawa anak bawaan, bagaimana hidup? Pengemis atau cacat, tetap seorang pria. Sayang wajah dan tubuhnya yang cantik. Terima kasih. Tuan, bubur. Ada bubur. Emas untukmu. Bubur untukku. Bongkahan emas besar. Ini pasti 10 tael. Setidaknya 20 tael. Ini bantuan pangan untuk rakyat. Tak boleh dijual. Ambil emasmu. Emas atau pisau? Pilih sendiri. Kenapa kau tak masuk akal? Pisaulah yang bicara. Itu hukumku. Muying, simpan pisaumu. Nak, kami 3 hari belum makan. Emas batangan ini hanya tukar 2 mangkok bubur. Bolehkah? Tidak. Di masa paceklik ini, uang pun tak bisa beli makanan. Kalau ku beri padamu, 2 korban akan kelaparan. Kamu... Ayo kita pergi. Berdiri. Kau bagikan bubur. Kalian ikut aku. Rumahku hanya ada bubur sayur liar. Kalian suka atau tidak? Terserah. Terima kasih. Pelan-pelan, jangan tergesa. Nak, terima kasih. Ini, simpanlah. Bawa pulang. Setelah kenyang, cepat pergi. Rumahku juga tak ada sisa. Nak, boleh tanya sesuatu? Katakan. Sang Kaisar menugaskan juara kerajaan jadi Bupati Muyun. Tujuannya terutama untuk menanggulangi bencana. Lalu dia
Bagaimana kinerjanya? Tentu bagus. Sebelum bupati datang, pejabat busuk itu menggelapkan bantuan pangan. Dalam satu kuali bubur, kalau mata kurang awas, butir nasi pun tak terlihat. Berani menggelapkan bantuan. Memang pantas mati. Bupati ini beda. Dia ikut peraturan Kaisar Taizu bantu korban bencana. Bubur putih itu, lihat saja sudah enak. Belum lagi, bupati ini juga bikin rumah buat korban bencana. Lihat rumah 2 halaman saya ini, itu hadiah dari Kaisar untuknya. Dia sumbangkan begitu saja. Oh, pantas kamu puji dia. Ternyata tinggal di rumahnya. Saya puji dia bukan karena tinggal di rumahnya. Dia memang baik. Kalau tak percaya, coba tanya-tanya di luar. Tak ada satupun yang bilang bupati ini buruk. Lalu kenapa kamu tinggal di sini, rumah 2 halaman ini? Hoki saja. Banyak yang mengundi sebelumnya, tapi tak ada yang dapat. Tapi giliran saya, dapatlah rumah ini. Kalau begitu, juara ujian itu memang kerja bagus. Pasti dong. Istri, saya pulang. Suami bapak tua ini menarik. Temani dia ngobrol. Bapak, saya Chin Yu. Chin Yu. Kamu suaminya? Bupati Kabupaten Muyun Chin Yu. Hormat pada utusan kekaisaran. Apa? Kamu utusan kekaisaran? Suami, kamu juara ujian itu? Chin Yu. Kamu sumbang rumah hadiah kaisar. Tapi biarkan istrimu mengundi. Rumahnya tetap kamu yang tinggali. Lalu dapat reputasi baik tanpa usaha. Cara menipu dunia ini sungguh cerdik. Tuan, selama menangani bencana, saya bekerja keras dan jujur. Tidak curang sedikit pun. Bahkan istri saya tidak tahu status saya. Perkara rumah ini tidak mungkin dimanipulasi tersembunyi. Tolong selidiki dengan adil. Lalu rumah yang kau donasikan justru diundi oleh istrimu. Bagaimana penjelasanmu? Perkara ini harus kita perjelas. Sebelum mengundi, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Suami saya bupati, saya juga baru tahu. Meski tinggal di alam terbuka, kami tak akan biarkan kakak ipar korupsi. Benar. Kami memang miskin, tapi tidak menerima keuntungan sembarangan. Lihat dirimu, baru habiskan buburku, sekarang fitnah suamiku. Kamu keluar. Keluar. Nyonya. Kurang ajar. Nyonya. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak takut padamu. Ya, tidak takut. Nyonya. Jangan kurang ajar. Muying, simpan pedangmu. Apa yang kau katakan? Saya percaya. Kau sungguh percaya? Karena menghadapi sebatang emas, kau tetap berpegang pada prinsip. Saya makan satu-satunya makananmu. Dan kau tidak meminta apapun. Kata-katamu, saya percaya. Nah, betul kan? Saya memuji suami saya, tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Mengapa harus bohong? Saat kau belum tahu identitasnya, kau memujinya, saya paham. Tapi sekarang setelah tahu jati dirinya, kau masih memujinya. Bukankah ini agak memuji diri sendiri? Dia memang baik. Bapak tak tahu, orang ini agak bodoh. Pertama kami bertemu, langsung bilang mau menafkahiku. Kebetulan kami tak punya tempat tinggal, jadi kukabulkan. Tapi siapa sangka, dia juara ujian kekaisaran? Kau suka padanya? Tidak. Orang ini memang agak bodoh, tapi perhatian, dia akan lindungi aku. Lagi pula, dia juara. Siapa tahu nanti anak kami juga juara. Chin Yu, kau dapat istri baik. Bisa menikahi Kyong Era adalah keberuntungan hamba. Kenapa bicara ini di hadapan utusan? Pasti kalian punya hal penting. Aku tak ganggu. Tuan, silakan. Baik. Ini untuk keluargamu. Jangan dimakan sendiri, istri dan anakmu juga butuh. Baik, biar mereka saja yang makan. Pergilah. Lihat dia sok-sokan. Yang tak tahu, mungkin kira dia istri bupati. Betul. Kita semua kerja harian, serius amat buat siapa? Kakak ipar, ambilkan 100 tael perak. 100 tael.
Kau sudah gila? Mana mungkin aku bisa dapatkan? Kakak ipar, aku mohon, berikan saja padaku. Aku kalah judi di rumah judi. Kalau tidak bisa bayar, tangan mereka akan dipotong. Ternyata ada penjudi di rumah. Pantas saja mereka menginginkannya. Bekerja begitu rajin, mungkin ingin minta gaji lebih pada majikan. Tentu saja. Lebih baik menikah dengan si cacat itu dan si pengemis itu. Benar-benar. Potong saja. Justru bagus. Tanpa kedua tanganmu, kau tak bisa judi lagi. Zhang Chong, kau kurang ajar. Keluarkan. Ambil. Cepat berikan uangnya. Peti uang yang suamiku berikan padamu adalah harta terakhir keluarga Qin. Tak mungkin diurus oleh orang luar seperti kamu. Serahkan. Kau ambil atau tidak? Baru menikah sudah rebut harta. Memalukan. Benar. Aku putra kedua keluarga Qin. Harta keluarga seharusnya ada bagianku. Kalau kau tidak keluarkan, mari pisahkan harta. Baik. Pisah harta, baiklah. Uang di kamarku, semua hasil kerja suamiku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Kau. Jujur ku beritahu, aku sudah beri uang pada bupati. Dia akan bantu aku ambil kembali harta keluarga Qin. Kau perlakukan aku begini sekarang. Jangan salahkan aku nanti saat mengusir kau dan Qin Yu. Baik. Aku tunggu di sini menunggu bupati datang. Tapi sekarang, minggir. Jangan ganggu aku bekerja. Bekerja. Beras itu... Keluarkan, atau kubunuh kau. Pukul aku. Ayo, pukul aku. Ayo pukul. Aku terkenal sebagai wanita galak. Berani-beraninya kau pukul aku? Bagus. Kau berani memukulku? Berani minta uang padaku? Memang pantas kau dipukul. Kau ini lelaki dewasa, tapi kalah dari seorang perempuan. Benar. Ayo, lawan dia. Bukannya kau bawa orang? Lawan dia. Apa takutnya pada seorang perempuan? Zhang Qiong, ku beri kesempatan, tapi kau tak becus. Kesempatan? Qin Yun, ku beritahu, uang di rumahku, jangan kau berniat ambil sepeser pun. Mau bertarung atau memisahkan harta? Aku temani. Baik. Zhang Qiong. Kak Bao, si Jalang ini punya uang. Bantu taklukkan dia. Aku tak percaya aku tak bisa bayar. Asal ada uang bisa. Pergi. Tangkap. Bupati datang. Kalian... Zhang Qiong, lihat. Bupati sudah datang. Cepat keluarkan uangnya. Bupati datang lalu harus membantumu? Memangnya kenapa? Aku beri uang pada bupati, tentu dia akan membantuku. Hari ini tak hanya uangmu kuambil, kau juga harus pergi dari keluarga Qin. Siapa yang kau usir dari keluarga Qin? Bupati tampan sekali. Aku ingin menikah dengannya. Betapa bahagianya. Gadis macam apa ya yang pantas untuknya? Kalau dapat suami seperti itu, mati pun rela. Qin Yu, kakak. Kau bupati? Bukannya kau bilang kau menyuap bupati? Sekarang suamiku datang. Coba katakan, berapa banyak uang kau beri pada bupati agar dia membantumu? Dia panggil dia suami? Dia nikah dengan bupati? Ini pasti salah. Kakak, aku salah. Maafkan aku. Diam. Kau tahu hukumannya? Memfitnah pejabat? Maafkan aku. Sujud. Cepat. Kita pergi. Kubiarkan kalian pergi. Bupati, ini bukan urusan kami. Kami hanya menagih utang. Bawa mereka. Periksa tuntas. Ya. Kalian bertiga mau pergi sendiri atau kusuruh? Tuan, jangan. Diam. Kalian menghina orang yang salah. Tak ada gunanya. Bawa mereka. Kami tak bersalah. Tuan, kami tak bersalah. Tuan, jangan. Bersekongkol menganiaya kakak ipar. Lalu mengusir kami. Qin Yun, kau hebat ya. Kakak, Kali ini, kulepaskan kau dulu. Tapi kalau berani lagi, kau dan selirmu, ku keluarkan dari rumah ini. ya kak. Pergi. Si Jalang Zhang Qiong ini sungguh beruntung, bisa menikahi bupati. Kenapa tak datang padaku saat ada masalah? Suamiku, kau datang?
Kenapa memandangku begitu? Meskipun utusan kekaisaran sudah bilang, tapi aku masih sulit mempercayainya. Suamiku ternyata adalah bupati. Aku benar-benar dapat harta karun. Aku bukan cuma harta karun. Aku juga berjanji padamu. Aku akan jadi pejabat yang baik. Benar. Bupati tak hanya memimpin pembangunan, mengeringkan semua banjir di Kabupaten Muyun. Selanjutnya, akan memimpin penanaman bibit baru. Tapi aneh, bukankah katanya bibit dan sawah tersapu banjir? Bagaimana mungkin? Bibit baru yang dikirim kaisar sudah semua tiba. Setelah banjir surut, sawah pasti pulih perlahan. Tenanglah semuanya. Di Kabupaten Muyun, selama ada Qin Yu, hidup kalian pasti membaik. Benar. Di bawah pimpinan bupati, kita sudah buka lahan subur lebih dari 10.000 hektar. Dan semua sudah ditanami padi genja. Dari kondisi sekarang, saat panen nanti, kita semua tak hanya tak akan kelaparan, bahkan rumah masih ada sisa pangan. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuan Hakim yang adil. Bangunlah semuanya. Bangunlah. Suamiku kau hebat. Sepertinya, aku harus berusaha untuk kesejahteraan rakyat. Istriku, apa rencanamu? Tidak kuberitahu. Zhou Yulan, untuk apa kau ambil kotak uangku? Kotak uang kalian, ini milik keluarga Qin. Minggir. Aku berikan pada ini aku untuk bayar utang judi. Berdasarkan apa? Selain kau merampas uang, Qin Yun kecanduan judi. Kau malah membantunya, kau tidak sadar mencelakakannya? Aku mencelakakannya? Zhang Chong. Sudah kuduga, wanita kejam dan licik. Kau tidak mau bantu Yun Er ku bayar utang? Kurang ajar. Beraninya kau, selir setara pelayan. Kau berani tidak hormati nyonya? Pantas dihukum berat. Berani kalian? Selir ini perilakunya semena-mena. Terhadap Qin Yun tidak didik dengan benar. Menurutku, cukup dihukum cambuk 30. Pengawal. Ya. Yu Er, jangan perlakukan aku begini. Aku terpaksa. Aku hanya punya Yun Er. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, bagaimana aku hidup? Yu Er, dia adik kandungmu. Dia juga keturunan keluarga Qin. Tolong selamatkan dia. Kali ini aku bisa bantu dia. Lalu lain kali, dia pasti akan kehilangan segalanya. Pasti tangannya atau kakinya akan dipotong. Keluarga Qin akan terlibat. Lalu bagaimana? Tak mungkin kita biarkan saja. Kalau mau bantu dia, harus selesaikan dari akar permasalahan. Hanya dengan membuatnya takut, dia baru berhenti berjudi. Kalau kau benar-benar mau selamatkan dia, dengarkan aku. Baik, aku pikir... Tenang saja. Aku Zhang Chong selalu menepati janji. Tapi ingat, kau nanti jangan mengadu domba lagi. Jangan mencari masalah. Harus bersama aku dan suamiku. Bantu korban bencana dengan baik, berbuat baik untuk rakyat. Asal kau setuju selamatkan Yun Er, apapun akan kusetujui. Jangan. Bukannya kau ditangkap? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Kakakku adalah Qin Yu. Berani-beraninya kau sentuh aku. Di bidang kami, siapa yang tidak bermain di dua sisi? Lagi pula, utang harus dibayar, hal yang wajar. Bupati itu apa? Kakak. Maksudku, kakakku pejabat. Pejabat punya uang. Tunggu lagi, boleh? Tunggu apa lagi? Kau tahu sekarang bunga berbunga sudah berapa? Menurutku, hari ini bayar dengan tanganmu. Berhenti. Yun Er! Yun Er! Bangsat, kalian sudah apa pada anakku? Bawa nenek tua ini pergi. Yun Er. Yun Er ya? Bagaimana? Bawa uang untuk menebusnya. Menebus? Betul. Uang. Aku tidak punya. Tidak ada uang. Aku tahu kau istri bupati, tapi kami juga punya pelindung. Bupati mau usik kami, harus pikir-pikir dulu. Hari ini, entah bawa uang tebusan atau tinggalkan satu tangannya. Memotong tangan buat apa? Kau cuma mau uang, kan? Kalau benar-benar terjadi masalah, ada yang terluka, bisnismu mau terus berbisnis atau tidak? Kalau begitu, maksudmu... Jika tidak ada masalah, tanda tangan dan cap jempol. Sebulan kemudian, aku datang ambil orangnya. Uang ini jadi milikmu.
Beneran? Tidak percaya? Ya sudah. Aku percaya. Banyak rumah judi yang mau kerja sama denganku. Percaya. Percaya. Kalau begitu, sepakat. Sebulan lagi, bawa sisa tebusannya untuk mengambilnya. Dengar? Sebulan lagi, aku jamin kembalikan anak yang berubah total. Tuan. Tuan. Nyonya bawa selir Joe ke rumah judi Jixiang. Ada apa? Rumah judi Jixiang? Menyuap pejabat, menindas rakyat. Dulu aku sibuk bantu bencana, tak sempat urus mereka. Sekarang, urusan bantuan bencana sudah selesai. Kebetulan jadikan mereka titik awal. Bersihkan Kabupaten Muyun angin tak sehat ini. Aku akan kumpulkan orang. Tunggu. Jangan ganggu rencana Nyonya dulu. Sebulan lagi. Tidak peduli kasino Jixiang ini, di belakangnya siapa. Akan kita lenyapkan total. Baik. Tuan berjasa menanggulangi bencana. Yang Tuan pegang ini, pastinya adalah maklumat pujian dari Yang Mulia. Benar. Diangkat jadi Gubernur Prefektur Linan. Selamat, Tuan jadi gubernur di usia 27. Ini satu-satunya di dinasti kita. Di masa depan, pasti jadi penasihat utama. Tapi Tuan kenapa tidak terlihat senang sama sekali? Diangkat, tentu aku senang. Tapi Yang Mulia juga bilang, Putri Junyang Zhaoyang ini berminat menikah denganku. Tuan sudah menikah. Pastinya Yang Mulia tak akan memaksa Tuan jadi gubernur prefektur. Nanti harus ke ibu kota untuk tugas. Saat itu, cukup jelaskan pada Yang Mulia. Bagus. Begitulah. Oh ya, sekarang aku sudah lepas jabatan Bupati Muyun. Yang Mulia pasti akan atur pengganti. Sebelum itu, kamu urus sementara kantor Bupati. Setelah Bupati baru tiba, ikut aku ke Prefektur Linan. Terima kasih atas kenaikan pangkatnya, Tuan. Suamiku. Istriku, Suamiku. Aku Aku ada punya kabar kabar baik baik. untukmu. Kamu duluan. Istriku, kamu saja yang duluan. Dulu, lihat baju bibi yang cantik, saya belajar menjahit. Tapi, keluarga kita kecil, tak butuh banyak baju. Saya berpikir, membuat pakaian jadi, lalu dijual. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Hanya saja, bencana baru berakhir. Rakyat susah makan. Mana ada uang beli baju? Saya tahu. Rakyat biasa, punya uang pun, tak mau beli pakaian jadi. Jadi, saya targetkan uang orang kaya. Bisa ajak korban bencana kerja juga. Ini bantu suami tangani bencana, kan? Tentu saja. Tapi, suamimu minta bantuanmu. Apa? Lihat. Tulisannya apa? Kaisar hargai jasaku tangani bencana. Angkat aku jadi gubernur prefektur. Jabat segera. Benarkah? Gubernur itu jabatan tinggi? Hebat suamiku. Tenang. Pergilah dengan tenang. Rumah ada saya. Saya percaya padamu. Hanya, saya ingin punya anak. Ikut saya. Akan susah. Kalian siap? Siap. Nyonya, kami cuma ingin hidup, tak takut susah. Asal kenyang, susah apapun saya tahan. Kami orang miskin paling ahli tahan susah. Baik. Sekarang kita tunjukkan kerja keras. Biar para pria lihat, kami para wanita juga bisa sukses. Baik. Ini mahar dari suamiku. Broket Huanhua terbaik. Pakai ini untuk latihan. Ayo mulai.
Putri Yan akan pulang untuk ziarah leluhur. Pastikan persiapannya sempurna. Siap. Aku akan pergi beberapa waktu. Jaga rumah untukku. Lindungi Nyonya dengan baik. Jangan khawatir, Tuan. Hamba jamin dengan nyawa, Nyonya tidak akan alami musibah apapun. Jangan terlalu serius. Aku percaya padamu. Kerah ini tinggal diubah sedikit. Sudah cukup. Kyong'er, sesuai gambarmu, kemeja pertama kita sudah selesai. Ukurannya sesuai posturmu. Bagaimana kalau kau coba dulu? Ayo, mari lihat semuanya. Cantik sekali. Bagus sekali. Sungguh indah. Cantik. Sangat bagus. Kyong'er, tak kusangka desain bajumu juga hebat sekali. Ya, lebih bagus dari baju yang dibawa nona-nona dari ibu kota. Hanya saja, kita baru alami bencana. Semua susah. Siapa mau beli baju bagus ini? Kau memang pintar. Baju-baju ini untuk dijual ke keluarga kaya. Aku dengar Putri Yan tiap tahun di masa ini pulang ke kota untuk sembahyang leluhur. Nanti, dia akan mendengar keluhan rakyat dan berpiknik menghias bunga. Jadi, kau pakai baju untuk menarik perhatiannya? Betul. Ini Putri Yan. Kalau disukai dia, pakaian kita pasti laris. Kyong'er, kau memang pintar. Tenang, kami akan persiapkan baik-baik. Baik, persiapkan baik-baik. Mari kita semua bersemangat. Walau kita tak seperti pria yang tiap hari ke sawah, tapi kita wanita tak kalah dari mereka. Betul, tak kalah dari mereka. Kakak, Putri Yan sudah datang. Cepat, ganti baju. Kesempatan datang. Cantik tidak? Cantik. Bajunya sangat indah. Hormat pada putri. Tak usah berlebih. Nona, bajumu ini sungguh cantik. Dibuat di penjahat mana? Ini buatan kami, beberapa saudari. Awalnya mau buka toko pakaian, tapi tak ada modal. Kalau kalian bisa buat baju sendiri, itu hebat sekali. Apa kau mau menjahit untuk kediaman Yan? Ini untuk seluruh kediaman. Aku akan bayar 100 tael emas. Apa kau setuju? 100 tael? Cukup untuk membantu suami menolong para korban bencana. Kenapa? Kurang? Kakak, tenang saja. Xiaoshu sangat rajin. Selirju juga rajin. Kami juga. Kami juga. Terima kasih, Putri. Kami rela. Nyonya, Xiaoshu, aku pulang. Kau pulang. Kakak ipar, kau pulang. Xiaoshu, akhir-akhir ini baik tidak? Aku yang paling baik. Kakak ipar, aku kasih tahu. Aku juga mulai belajar. Guru bilang aku pintar. Xiaoshu hebat. Kenapa masih bicara di luar? Cepat masuk. Bicaranya di dalam. Masuklah. Yuer, Kyong'er. Makan camilan dulu. Haus kan? Minum teh. Melegakan tenggorokan. Kalian capek kan? Aku akan panaskan air. Setelah mandi, baru istirahat. Aku juga ikut. Hati-hati. Selirjo. Selirjo kenapa? Bukan cuma Selirjo. Chin Yun juga. Dia akhir-akhir ini katanya banyak berubah. Besok aku akan jemput dia pulang. Kyong'er. Menikahimu sungguh keberuntunganku. Mari. Kukenakan untukmu.
Sudah kubilang jangan boros. Bukannya kau sudah kasih gelang? Ini beda. Ini dari Kaisar, karena jasaku menanggulangi bencana, dia memberikannya khusus untukmu. Hadiah dari Kaisar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jangan sampai ini rusak. Simpan dulu. Nyonya, Ini 100 tael. Lepaskan dia. Bawa orangnya ke sini. Pergi. Anakku, Ibu, kau menderita. kalau kau tidak segera datang, kau tak akan melihatku lagi. Yunarku, Ibu, cepat. Cepat sujud pada kakak iparmu. ibu, kau suruh aku sujud pada perempuan hina ini? Berlutut. Ibu, kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Kakak iparmu demi membuatmu kembali ke jalan yang benar, sengaja memohon pada pengurus untuk memperpanjang batas waktu, lalu membawaku, ibumu, untuk mencari uang. Kakak iparmu sudah berbuat banyak untukmu. Menyuruhmu berlutut, kenapa? Kau harus lebih bijak. Bupati terhadap kalian berdua sudah sangat kecewa. Kalau bukan karena menghormati nyonya, tangan kakimu sudah lama diberikan kepada anjing. Kakak ipar, terima kasih. Berdiri tegak. Pulang dan belajarlah dengan baik. Lulus ujian Shuchai. Baru panggil aku kakak ipar. Belajar. Aku Ada masalah? tidak ada masalah. Nyonya. Kau sedang menghitung? Ya. Putri Yan memberikanku 100 tael emas dan menyuruhku membuka banyak toko. Aku ingin menghitung keuntungannya untuk kau gunakan membantu korban bencana. Tapi bagaimana aku bisa memahaminya? Kyonger. Ini semua uang hasil keringatmu dari menjahit sehelai demi sehelai. Suamiku, kau bekerja untuk negara dan rakyat. Setiap hari begitu keras. Aku tidak bisa seperti kau, tiap hari turun ke sawah dengan warga. Sebegitu lelahnya. Tentu saja, aku harus mendukungmu sepenuh hati. Kyonger. Terima kasih. Tapi, beberapa hari lalu, pamanmu datang ke kantor pemerintahan mencarimu. Apa? Keluarga mereka itu merebut harta warisan yang ditinggalkan ayah dan ibuku untukku dan Xiaoshu. Bahkan mengusir kami bersaudari. Berani juga mencarimu. Sebelumnya, aku juga pernah mendengar kabarnya. Tapi ini urusan keluargamu. Kau tidak cerita, aku pun tidak banyak bertanya. Kalau begitu, bagaimana? Perlu aku bantu memperjuangkan keadilan untuk kalian? Tidak usah. Keluarga mereka itu orang-orang brengsek dan tak tahu malu. Dengan statusmu sekarang, lebih baik hindari masalah. Tenang saja, ada aku di sini. Untuk keadilan, aku punya caraku sendiri. Zhang Qiong si jalang kecil ini sungguh tak punya hati nurani, membawa para pengungsi untuk cari uang, tapi tak ingat bibinya. Padahal kami sudah membesarkannya. Betul. Bagaimanapun kita keluarga sendiri, bisa disamakan dengan orang luar itu? Kalau dia tak ajak aku buat usahanya tak lancar. Jangan sembarangan. Dia sekarang adalah nyonya gubernur. Kita tak bisa melawannya. Aku tak akan ke tokonya buat keributan. Cuma menyebarkan gosip di luar. Dia bisa apa? Kyonger, kamu benar-benar mengizinkan Kyonger ikut ujian sarjana terdaftar? Lulus atau tidak tak penting. Aku hanya ingin dia belajar dengan sungguh. Agar tak seperti dulu, penuh kebiasaan buruk. Tentu, kalau bisa lulus, itu lebih baik. Kyonger, kau tahu? Kau semakin punya wibawa nyonya rumah. Aku tak pikirkan itu. Aku hanya tahu, keluarga ini harus bersatu hati. Barulah hidup bisa baik. Kyonger, maaf. Dulu aku perlakukanmu buruk. Curigaimu. Kau masih mau membantuku. Kyonger, tenang. Mulai sekarang, aku dengar katamu. Itu sudah lewat. Asal keluarga kita bersatu padu, hidup ini akan makin baik. Kau benar. Ayo. Usahanya lumayan, kan?
kenapa menangis? Ada apa? Nyonya, di luar beredar kabar, katanya toko kita hanya kedok. Sebenarnya berdagang gelap. Lebih hina dari pelacur. Ini membuat kami tak bisa hadapi orang. Siapa yang brengsek? Bagi kita wanita, yang utama nama baik. Kalau tersebar, mau paksa orang mati? Tahu siapa sebarkan? Tidak. Tak masuk akal. Tenang. Perkara ini akan kuselidiki tuntas. Tuan, penasihat pemerintah menyuruh hamba menyampaikan pesan. Katanya, bibi ipar Nyonya, Cheng Juan, menyebarkan gosip mencemarkan nama Nyonya. Nyonya sudah berangkat dengan orang-orang. Apa? Tidak bisa diterima. Ayo, kita pergi lihat sekarang. Kembali. Ayah, aku mohon, izinkan aku pergi. Nyonya benar-benar orang baik. Tidak boleh pergi. Kau tidak dengar apa yang digosipkan di luar. Mereka bilang kau kerja di tempat gelap. Kalau ini terbukti, muka ayah mau ditaruh di mana? Nak, dengarkan kata ayahmu. Kita keluarga biasa. Nanti menikah dengan tenang, mengurus suami dan anak, itu jalannya. Cari uang, itu urusan laki-laki. Benar. Wanita, setiap hari keluar rumah, apa bedanya dengan yang jual diri? Nanti, siapa yang berani menikahimu? Ayah, dulu aku hampir mati kelaparan. Nyonya yang memberi aku jalan hidup. Nyonya juga memberi upah. Aku bisa dapat 2 tael perak sebulan. Lebih baik aku mati miskin dan kelaparan daripada terima uang yang membuat orang mengutuk ini. Ikut ayah pulang. Kalau berani bicara lagi, ayah pukul kau mati. Nyonya selamatkan nyawaku. Meski tidak menikah seumur hidup, aku harus balas budi Nyonya. Baik. Kalau begitu, ayah pukul kau mati. Hentikan! Hentikan! Nyonya. Apa tidak apa-apa? Nyonya, maafkan aku. Saya sudah merepotkan Anda. Syukurlah tak apa-apa. Tenang saja. Sisanya, serahkan padaku. Rumah sudah kehabisan makanan. Saat kau mau jual Xiaoying, kau tak bilang butuh muka? Sekarang kau makan barang yang dibawa Xiaoying pulang. Barang yang dibawa Xiaoying pulang. Kau tak bilang butuh muka? Sekarang tahu butuh muka. Kenapa tidak dari dulu? Urusanku apa urusanmu? Dia anakku. Harus nurut padaku. Kau sendiri bilang. Mau ikut aku pulang? Atau nurut ayahmu? Aku. Kalau kau berani ikut dia pergi, aku anggap kau bukan anakku lagi. Nak, kita perempuan kalau tidak menikah, paruh hidup nanti. Bagaimana jalannya? Xiaoying, aku tak paksakan kau. Jadi, kau pilih sendiri. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Anak tidak berbakti. Anak ingin hidup untuk diri sendiri. Meski seumur hidup tidak menikah, anak rela. Nyonya, aku ingin ikut Anda pulang. Dasar perempuan hina. Berani benar tidak nurut aku. Kubunuh kau. Coba sentuh dia. Aku menghajar anakku sendiri pun tak boleh. Tidak boleh. Dia sudah tanda kontrak denganku. Aku bertanggung jawab atas keamanannya. Kau bilang tanda kontrak, ya sudah. Tunjukkan pada kami. Iya, aku bilang tanda kontrak, ya sudah. Tak terima, laporkan aku. Nyonya ini berstatus pejabat. Rakyat menggugat pejabat. Benar atau salah? Harus dicambuk 50 kali dulu. Berani mereka? Suami lupakan saja. Kalau anak perempuan bisa hidup mandiri, itu juga bagus. Benar, Ayah. Aku dapat gaji 2 tael per bulan. Bisa bantu biaya rumah tangga. Sudah. Terserah kalian. Ayo pergi. Ibu. Berdiri. Mau apa? Giliranmu. Kau masih mau memukulku? Aku sudah lama ingin memukulmu. Hari ini kebetulan mengajarimu. Aku Jong. Kau meski kau istri gubernur prefektur, tapi aku bibimu. Kau masih ingat kau bibiku? Merebut tanah milik keluargaku, mengusirku dan Xiaoshu dari rumah. Sekarang lagi menjelek-jelekkan namaku. Aku pukul kau, memukulmu itu masih ringan. Tapi sekarang aku akan memukulmu. Penasihat pemerintah. Iya, Nyonya. Ada yang menjelekkan nama istri gubernur dengan fitnah. Urus ini. Pengawal. Kyonger, bibi tahu salah. Tolong lihat dulu. Atas jasaku menguburkan orang tuamu, maafkan bibi kali ini.
Ingat, aku sudah merawatmu dan Xiaoshu selama 3 tahun. Kalau bukan kami, kalian berdua, tak mungkin hidup sampai hari ini. Kyong Er, Bicara manis, kau hanya ingin merebut hartaku. Kalau tidak, mana mungkin kau biarkan aku dan Xiaoshu hidup? Kau menyebar rumor sembarangan, mencela nyonya dengan jahat, bahkan memfitnah gubernur, tampar pipimu sendiri. Cepat. Gubernur tiba. Gubernur, tolong hamba. Gubernur hamba adalah bibi Zhang Xiong merawatnya selama 3 tahun. Kini, hanya menegurnya sedikit. Dia ingin mencabut lidahku. Gubernur, tolong hamba. Gubernur, Tuan, Nyonya, kau baik-baik saja. Kenapa kau datang? Aku khawatir. Jadi datang melihat. Tuan, ini juga untuk kebaikan Tuan. Dia sebagai istri gubernur, setiap hari keluar rumah, memalukan Tuan. Nanti bisa merugikan karier Tuan. Bisnis Zhang Qiong didukung Putri Yan. Para nyonya pejabat ibu kota juga bekerja sama. Maksudmu, mereka semua memalukan? Tuan, hamba salah. Penasihat, yes, suruh dia kembalikan rumah dan tanah Kyong Er. Kau yang urus. Jangan ada kesalahan. baik. Tidak bisa Tuan. Rumah disita. Kami tinggal di mana? Tuan, Bawa pergi. Tuan. Mereka menyusahkanmu? Tenang, aku pintar kok. Aku sengaja panggil penasihat bawa yang lain juga, takut aku sendiri yang dirugikan. Aku tak sentuh dia. Iya. Nyonya paling cerdas. Suamiku. Kepala rumah tangga. Sudahkah aku bilang, jangan mengobrol sembarangan di luar. Lihat sekarang. Rumah yang hampir jadi milik kita dan tanahnya hilang semua. Kau puas? Aku dilecehkan di luar. Pulang malah kau pukul aku. Si Jalang itu cuma ada masalah kecil. Chin Yu langsung menyayanginya. Kau lihat dirimu seperti apa? Banding dengan dia. Suamiku, aku ada satu ide. Bisa ambil kembali rumah dan tanah kita, bahkan bikin keluarga kita maju pesat. Apa idenya? Lelaki mana ada yang tak suka cantik muda? Lili kita cantik. Baru 16 tahun. Suruh dia ke keluarga Chin. Aku tak percaya Qin Yu tak tertarik. Ibu, apa yang kau omong? Bisakah itu? Zhang Qiong si Jalang itu saja bisa. Lili kita lebih baik darinya? Baik, sudah diputuskan. Lily, nanti keluarga kita andalkanmu. Ayah, aku masih gadis perawan. Suruh aku lakukan ini? Tidak baik kan? Bodohnya kau. Itu gubernur prefektur. Kau pergi ke sana, jadilah istri. Keluarga kita akan hidup mewah seumur hidup, ya. Baik, aku akan coba. Kau bodoh sekali. Tulisanmu jelek sekali. Dik, mau digebukin ya? Kakak, tolong selamatkan aku. Ayah ibuku mau mengirimku ke rumah bordil, tapi aku tak mau jadi pelacur. Jangan bohongi aku. Aku sudah besar sekarang. Kau tak bisa membohongiku, apalagi kakakku. Xiaoshu, jangan bicara seperti itu. Lily adalah saudari kita. Dia sedang kesulitan. Kita harus membantunya. Kakak, Lily, mulai sekarang, kau tinggal di sini. Paman dan bibimu berani sekalipun tak akan berani menyeretmu dari rumahku. Terima kasih, Kak. Suamiku, kau datang tepat waktu. Mulai sekarang Lily akan tinggal di rumah kita. Kehidupan sehari-harimu akan dia yang urus. Kyong Er ini. Sudah diputuskan, ada urusan di tokoku. Aku pergi dulu.
Kakak, apa kau bodoh? Zhang Li datang ke rumah kita pasti ada maksud buruk. Kok malah kau dorong ke dekat kakak ipar? Aku tahu. Tapi kalau kita usir dia, dia pasti akan cari cara lain. Lebih baik kita bikin dia putus asa. Aku percaya pada suamiku. Lili pernah lihat Kak Ipar. Aku cari tabib untukmu. Jangan. Kak Ipar. Kak Ipar. Aku mau mandi. Tapi aku sudah tak punya tenaga. Bisa bantu aku? Nyonya, kau memang suka kasih aku soal sulit. Kau yakin? Kak Ipar. Jangan manfaatkan keadaan. Ya. Sekarang aku tak bisa melawan. Tenang saja. Aku takkan tutup matamu dulu. Aku antar kamu. Terima kasih Kak Ipar. Zhang Qiong, benar-benar berkat kamu. Tenang saja. Nanti kalau aku sudah naik ranjang Qin Yu, aku pasti akan balas budi baikmu. Ini Kak Ipar, tanganmu halus sekali ya. Tak ada kapalan sama sekali. Langsung kelihatan tangan seorang terpelajar. Ayo. Sampai. Kak Ipar, aku siap buka baju ya. Apa ini? Kak Ipar, kalau kita seperti ini ketahuan kakak, apa dia akan marah? Tak apa. Nyonya tak akan keberatan. Gubernur prefektur brengsek. Cuma laki-laki mesum. Putih sekali. Ini kayaknya anak Zhang tua. Dia mau apa? Urus dia buat apa? Dia mau memperlihatkannya padamu. Kamu malah nggak mau? Kakak Ipar, kok aku dengar ada suara orang ngomong? Itu suara dari luar. Jangan khawatir. Kalau gitu aku lanjut. Putih keluarga Zhang. Kalau mau buka baju, cepet dong. Aku jadi gelisah liatnya. Lanjut buka. Lari, belum puas lihat. Lari apa? Lanjut. Bubar semua. Kan ku bilang, percayalah sama kakak iparmu. Senang banget ya. Suamiku. Aku cuma mau kamu memberi pelajaran padanya. Lain kali jangan lagi main-main seperti ini. Aku nggak mau. Kali ini keterlaluan. Aku emang keterlaluan. Aku berani. Lutut, berlutut. Penasihat, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Keluargaku dulunya punya rumah, tapi tak berhak mengundi Tuan Qin untuk rumah penampungan korban bencana ini. Kalau kami diusir begitu saja, kami cuma bisa tinggal di tanah liar. Dia di luar menggosipkan Nyonya. Sebaiknya kalian semua kami usir. Tuan masih menganggap kalian saudara dan memberi waktu khusus untuk cari rumah. Tapi kalian masih bandel. Malah menyuruhnya merayu Tuan. Sekarang kalian tinggal di tempat terpencil. Itu salah kalian sendiri. Penasihat. Bawa mereka. Ayo. Cepat. Ayo. Nyonya Putrian minta aku sampaikan pesan ini. Ia akan segera tiba. Ada urusan penting ingin didiskusikan dengan Nyonya. Silakan masuk. Repot-repot datang ke sini. Aku di sini hanya bersiap menyambut Putrian. Ini sedikit uang untuk minum teh.
Tenang saja, Putri Yan tak akan keberatan. Terima kasih, Nyonya. Begitu, Datanglah. keluarkan baju terindah dan terbaik di toko kita. Aku akan menemui Putri Yan. Baiklah. Aku segera ambil. Cepat, cepat, cepat. Sebentar lagi Putri Yan datang. Semua bersiaplah. Lut, catur, kaligrafi, lukisan, membuat puisi dan berbalas pantun, maju ke medan perang membunuh musuh. Adakah yang kau kuasai? Aku hanya wanita biasa, mana mungkin bisa semua itu. Lalu apa dasarmu mengira kau pantas untuk juara ujian kekaisaran? Nona, apa maksudmu? Aku sepertinya tidak mengenalmu. Kau memang tak pantas mengenalku. Putri Dunyang Zhao yang datang untuk memberitahumu. Segera pulang dan berpisah dari Qin Yu. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Menceraikan istri? Aku setuju. Kau cukup tahu diri. Tapi sepertinya suamiku tidak akan setuju. Kau mempermainkanku? Hari ini kau akan kuhukum. Putri Junyang Zhaoyang, menindas rakyat di jalanan. Apa di matamu masih ada hukum? Apa di matamu masih ada hukum? Dia yang menghinaku terlebih dahulu. Aku hanya memberi hukuman kecil. Qin Yu, kau juga mau menghalangiku? Hamba tidak berani menghalangi putri. Tapi hamba harus melindungi istri hamba sendiri. Kau ternyata benar-benar seorang putri. Kenapa? Takut? Aku takut? Tapi aku takut pada gelar putrimu. Bukan takut padamu. Kalau kau ingin bertarung denganku, boleh. Tapi kita harus sepakat. Siapapun yang kalah atau menang, tidak boleh melaporkan ke pihak berwajib. Setuju? Sayang, Tanganmu tidak terluka, kan? Tenang saja. Ini urusan antar wanita. Berani tidak? Baik. Putri ini hari ini akan membuatmu menyaksikan sendiri apa itu ilmu bela diri sejati. Menyerah? Tidak. Kalau begitu lagi. Sekarang menyerah? Tidak. Lagi. Baik. Ayo. Cuma kemampuan amatiran begini berani menantangku? Kau sangat berani. Penjaga. Zhang Chong, kau berani memukul putri kekaisaran? Aku adalah cucu kesayangan Ibu Suri. Tunggu saja hukuman dari Ibu Suri. Kenapa kau curang? Bukankah kita sudah sepakat? Menang atau kalah tidak boleh melapor ke pihak berwajib. Curang lagi bagaimana? Aku menyukai Qin Yu. Tidak membunuhmu sudah merupakan kemurahan hatiku. Dengan meminta 30% keuntungan tokomu, kau harusnya bersyukur dan menyerahkannya dengan patuh. Jangan harap. Putri Zhaoyang, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Aku dari keluarga kekaisaran. Seluruh dinasti Daqing adalah milik keluarga kekaisaran. Segala yang kau miliki adalah milik keluarga kekaisaran. Kau memukulku. Bukan hanya kau. Qin Yu juga akan dihukum. Aku yang berbuat, aku yang tanggung. Tak ada hubungannya dengan suamiku.
kata-kata itu. Katakan saja itu di hadapan Ibu Suri. Tangkap. Tunggu. Putri Dunyang Zhaoyang, hamba menasihati Yang Mulia untuk berpikir matang. Jika hal hari ini dilaporkan ke hadapan Yang Mulia Kaisar, hamba dan istri pasti akan dihukum. Tetapi Yang Mulia juga tak akan luput dari kesalahan. Qin Yu, kau berani mengancamku? Hamba tak berani. Tetapi hamba adalah pejabat kekaisaran. Di bawah yurisdiksi hamba terjadi kasus besar seperti ini. Hamba tentu harus melapor dengan jujur pada Yang Mulia Kaisar. Baik. Kalau begitu, laporkan dari dalam penjara. Tangkap. Berhenti. Kenapa dia datang? Menindas rakyat baik, merampas harta rakyat, bahkan merebut suami orang lain. Siapa yang beri kau nyali? Hormat pada putri. Hormat pada putri. Bangunlah. Terima Putri kasih, Putri. Bibi. Kenapa Bibi datang? Kalau aku tak datang, mana akan tahu Putri Dunyang Zhaoyang yang dipuji seluruh ibu kota ternyata adalah orang yang kejam dan keras kepala, berhati ular berbisa. Bibi, aku adalah putri. Aku menyukai Qin Yu, maka dia harus mengalah. Bicara sembarangan. Kau juga pernah belajar dari guru. Mana mungkin tak tahu prinsip bahwa air bisa mengapungkan perahu, juga bisa menenggelamkannya. Kalau keluarga kerajaan semua bertingkah seperti kau, lalu dinasti Qing, bagaimana bisa damai? Bibi, diam. Peristiwa hari ini akan kularapkan pada Yang Mulia. Tunggulah hukumanmu. Bibi, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini. Putri. Yang Mulia sibuk dengan urusan negara. Ini urusan antar wanita, persaingan cemburu yang kecil. Lebih baik, jangan ganggu Yang Mulia. Tuan Qin, bagaimana pendapatmu? Aku ikut istriku. Tapi hal seperti ini, aku tak ingin melihatnya lagi. Kalian berdua terlalu baik hati. Cepat berterima kasih. Terima kasih. Pulang, renungkan kesalahanmu di rumah. 3 bulan dilarang keluar. Terima kasih, Bibi. Aku segera pulang. Apa? Ulang tahun ke-70 Ibu Suri? Beliau ingin bertemu langsung denganku? Ya. Gaun yang kau buat sangat disukai Ibu Suri. Bagaimana? Berani tidak? Tentu berani. Tapi, aku tak terlalu paham tata krama kerajaan. Khawatir menyinggung Ibu Suri. Aku sudah siapkan semuanya untukmu. Kalau ada yang tak paham, tanya saja padaku. Terima kasih, Putri. Anda adalah penyelamatku. Cepatlah bangun. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu yang membuatku melihat wanita juga bisa berprestasi. Kuharap kamu bisa menjadi teladan bagi semua wanita. Buat mereka semua tahu, wanita bukan pelengkap pria. Dengan usaha sendiri, bisa hidup dengan gemilang. Jadi, kamu harus semangat. Ya. Qionger. Qionger, aku kembali. Jangan bicara, jangan bergerak. Aku akan ajakmu ke suatu tempat. Apa katamu? Katakan. Aku bilang baik, semua ikut keinginanmu. Qionger, mau diajak kemana ini? Sampai. Qionger, ini. Masuk saja nanti tahu.
Tuan muda, nyonya muda. Nyonya, ini Xiaoyu, selamat datang pulang. Kakak, selamat datang pulang. Kyong-er. Mengambil kembali rumah kuno ini adalah impianku. Tak kusangka ternyata kamu yang mewujudkannya. Terima kasih, Kyong-er. Kamu sudah ucapkan terima kasih sepanjang malam. Kamu tak bosan, aku saja bosan. Tapi aku sungguh tak tahu harus... Kita suami istri. Tak perlu terlalu sungkan. Dan lagi, dulu saat aku dan Xiaosu diusir dari rumah, kalau bukan kamu yang menampung kami, sekarang kami entah di mana hidup sengsara. Jadi di sini aku sebagai balas budi. Kyong-er. Tapi menikahimu sudah merupakan balas budi. Dulu, kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah mati kelaparan. Masa sih? Kamu kan hebat. Mana mungkin mati kelaparan? Aku serius. Dulu saat aku pergi ke ibu kota untuk ujian, ongkos perjalananku dirampok. Hampir mati kelaparan. Kamu memberiku setengah roti kukus jagung dan 5 keping uang. Kalau tidak, aku benar-benar mati. Mana ada gubernur prefektur Qin hari ini? Waktu itu kukira kamu cuma pengemis kecil. Tak disangka kamu malah lulus jadi juara. Betul. Awalnya aku sudah berhutang padamu. Sekarang hutangku lebih banyak. Jangan bilang hutang. Suami istri kan satu kesatuan. Benar juga, aku baik padamu, kamu baik padaku. Istriku. Menikahimu. Kenapa? Tak tega meninggalkan Gubernur Qin? Tidak, aku hanya... Istriku. Hentikan kereta! Istriku. Suamiku! Aku di sini. Kakak ipar, kami di sini. Kyong-er. Suamiku, kenapa kau datang? Semua pejabat di atas pangkat 5 harus ke ibu kota memberi hormat pada ulang tahun Ibu Suri. Sekalian aku mengawalmu dan Putrian. Bagus sekali. Kita bisa pulang bersama. Tentu saja. Aku iri melihat kalian begitu mesra.